sampaikan, jika orang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, itu kata Yesus tidak boleh dihilangkan dari pengajaran-pengajaran hukum Taurat. Itu sudah jelas fix ucapan Yesus. Makanya saya bilang tadi Bang Yosi, ketika kita membaca dari pengajaran Paulus ini, mohon maaf, sangat berlawanan. Dia itu menjadi bunglon. Ketika di kalangan orang Yahudi, dia hidup seperti orang Yahudi. Ketika di luar orang Yahudi, dia hidup bebas di luar seperti orang Yahudi. Nah itu, silakan Anda bantah, silakan Anda jelaskan. 1 Korintus 9 dari 19 sampai 20. Dia bebas sesuai dengan kehendaknya sendiri. Makanya ajaran Yesus yang berlaku untuk kalangan Bani Israel diacak-acak oleh Paulus. Oke. Jadi gini, yang dibawakan oleh Paulus itu. Jadi cara kita bergaul loh. Kita masa bergaul kepada orang Manado. Kalian ini jangan paduan suara dong. Satu-satu jangan paduan suara. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat pagi, dilanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini juga sering kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imrus. Ya. Silakan dilanjut. Saya monitor. Boleh aku masuk sedikit sekali. Ya, Aku tambah dulu. sedikit ya, Aku tambah sedikit. dulu, Aku Ustadz Ali. tuntaskan Aku dulu. tambah dulu. Tuntaskan dulu Sedikit sedikit. Ustadz. Oh, Sebentar. oke. Biar narasi Sama bahas kepotong. alfa omega sedikit Ustadz. Oke Ustadz. Iya. Biar nggak kepotong. Habis ini silahkan ya. Habis ini saya sedikit biar nggak kepotong. Ketika di surah Ali Imran, Yang tadi aku ini saya baru sedikit loh narasinya ini, baru sedikit, Bang Yosi, maaf. Aku mau kerja Dengerin. bentar lagi soalnya. Ya dengerin. Ketika membaca Ali Imran ayat 59, jelas tentang masalah bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana juga manusia pertama yang penuh keajaiban penciptaannya, tetap dia makhluk ciptaan Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, Al-Quran ini fix menyatakan Nabi Isa alaihissalam adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Kalau membaca kitab Anda, ketika tadi Anda mengutip Wahyu, silakan Anda baca Wahyu 3:14. Di situ dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Siapa dia? Permulaan dari ciptaan Allah. Yesus sendiri mengatakan permulaan dari ciptaan Allah. Yesus itu makhluk ciptaan Allah. Ini juga fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi yang mau Anda paksakan di situ? Silakan. Itu 1 menit, Jaya sebelum Gurundaku sedikit ya. Nah, tadi aku menanggapi sedikit tentang Alpha dan Omega ya, Saudara Yosi. Pertanyaan aku Alpha dan Omega yang tertulis di Wahyu 1:8. Sebentar Bang, 1 menit aja, 1 menit. Mohon maaf, 1 menit aja. Tertulis di Wahyu 1:8 diberi warna merah. Coba tengok di Biblemu ya. Itu diberi warna merah oleh gereja, yang berarti itu adalah perkataan Yesus kan, yang berarti pula kata aku pada ayat itu menuju kepada diri Yesus. Namun di ayat lain ya, di Wahyu 21:6 ya, aku Alfa dan Omega, di situ diberi warna hitam, yang berarti itu bukan perkataan Yesus ya, yang berarti pula aku di situ tidak menuju kepada diri Yesus. Nah, dan ingat, ini adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, bukan pewahyuan dari Tuhan atau Allah Bapa atau siapa ya, penglihatan. Dan ingat, apa kata Yesus? Aku datang dan berasal dari Bapa. Berarti dia bukan awal dan akhir ya, karena dia mati pula. Dia dilahirkan dan dia mati. Silakan Gurunda, mohon maaf, lanjut. Sudah. Silakan selesaikan dulu. Jadi gini loh, Bang Alif. Kenapa sih teman-teman kita ini di sini menyalahkan Paulus terus? Karena apa? Tulisan-tulisan Paulus itu susah dipahami kalau orang-orang yang tidak mengimani Yesus itu adalah Iya, Tuhan. tulisan-tulisan Yesus itu mudah dipahami. Paulus ini susah dipahami, makanya bunglon tadi. Makanya tadi dibilang bunglon. Kenapa dibilang Yesus ke sini dia harus jadi orang Yahudi, dia ke Manado harus jadi seperti orang Manado, ke Makassar harus jadi seperti orang Makassar. Dia menyesuaikan di mana dia tempat dia berada. Begitu, bukan seperti bunglon yang menyamar-nyamar yang dimaksudkan Bro Alif ini. Maksudnya apa seperti bunglon? Makanya Bro Alif bergaul. Umpama mau ke Manado, belajar sedikit tentang sifat-sifat orang-orang Manado kayak gimana. Oh begini ya dia
Orang Jakarta kayak begini, bagaimana? Oh begini orangnya. Jadi dia menyesuaikan. Mungkin seperti itu, Bang Alif. Kita kan menyesuaikan di mana kita berada gitu. Karena di mana kita tinggal. Namanya bergaul ya. Nah, itu yang maksud saya. Apa yang mau disampaikan? Apa yang saya sampaikan tadi di dalam surat Imran itu, Nabi Isa itu yang terkemuka di akhirat, di surga dan di akhirat ya, di bumi dan di akhirat. Nggak ada kan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Isa. Begitu juga di dalam kekristenan kami ya, dalam Alkitab di Wahyu 1 ayat 7 dan 8, dialah Alfa dan Omega itu. Nggak ada yang lain yang pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega selain Yesus Kristus, atau yang dikatakan di dalam Quran yang terkemuka di bumi dan di surga. Nggak ada kalau selain Nabi Isa, kan begitu. Enggak, jangan potong datanya, jangan potong. Di situ termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nanti kan ada teman-teman yang lain di sini kekristenan, naik aja nggak apa-apa. Sebenarnya aku ini mau berangkat kerja ya. Jangan kabur, jangan kabur. Banyak alasannya. Itu ada Gurunda. Silakan. Kamu kan katanya tadi kamu cerdas. Ayo. Bukan, aku udah biasa, udah Ya, sering Bang Yosi tetap baik hati. sama Bang Suma sama Bang Alif. Ibu mungkin baru. Cuman maksa aja beban. Enggak, saya sudah tahu, Pak. Saya sudah tahu, Bapak. Tapi jangan kabur dulu lah. Di sini aja. Jadi saya mau Biarkan dulu Gurunda menanggapi Semalam pagi saya bilang kabur. Bang Yosi. Bang Yosi, biarkan Santai dulu aja. Gurunda kami menanggapi. Oke? Enggak, ya, saya sebenarnya mau jalan ini. Iya, nanti setelah ditanggapi. Telat kita, telat. Serius. Tadi nggak ada narasi mau turun. Sekarang ada Gurunda mau turun. Gimana Pak Yosi? Sportif dong. Ayo dengar dulu. Dijawab dulu. 5 menit Bang. Silakan Gurunda. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Bung, kalau di Al-Qur'an itu diterangkan begini, wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Itu yang diterangkan Al-Qur'an, bahwa setiap datang utusan kepada mereka pasti diolok-olok. Begitu juga di dalam kitab saudara sendiri, betapa semua utusan Tuhan itu dihinakan di sana. Termasuk Yesus itu dihinakan oleh orang Farisi yang bernama Paulus ini. Sementara kalau di Al-Quran, Nabi Isa ini adalah sosok yang sangat dimuliakan. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Makanya ketika Yesus itu mengatakan akan datang seorang penolong, seorang penghibur, roh penghibur yang akan memuliakan aku, itu tidak cocok dengan Kristen. Karena di Kristen Yesus itu tidak pernah dimuliakan, dihinakan, dinistakan, direndahkan. Iya, sekali diangkat melampaui batas, sekali direndahkan melampaui batas. Nah, sementara di Islam didudukkan Yesus itu pada perkara yang sesungguhnya dia utusan Allah, dia Nabi Allah, dia Rasulullah, dia manusia suci, dimuliakan dunia akhirat. Kalau di tempat saudara, diangkat dulu, habis itu dibanting, habis itu diangkat lagi. Tapi diangkatnya itu berlebihan, disetarakan dengan Tuhannya. Jadi Yesus ini babak belur di Kristen. Seperti itu, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Boleh. Jadi begini, Saudara Juma. Siap. Paulus memang pernah mengatakan di Galatia 3:13 kalau nggak salah ya, dengan Iya. perkataan dengan jalan menjadi kutuk. Paulus tidak mengatakan dengan menjadi kutuk. Kita sebagai yang bisa pemahaman tentang bahasa harus bisa membedakan. Kata yang dikatakan oleh Paulus itu dengan jalan atau dengan cara menjadi kutuk. Paulus tidak mengatakan dengan menjadi kutuk. Kalau Paulus mengatakan dengan menjadi kutuk, saya tidak akan ikut lagi dengan Paulus. Saya akan dengarkan Paulus. Oke. Boleh saya buktikan, Bung? Bahkan bukan hanya menjadi kutuk. Anda coba lihat di original teksnya apa yang dikatakan di sana. Katara itu yang terkutuk. Betul. Jadi
Jadi dengar dulu. Jadi Yesus itu adalah manusia yang mati dengan cara yang terkutuk karena Kristen. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan yang terkutuk. Nah, itu jelas itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Sekarang yang digantung di sini siapa? Paulus atau Lukas atau Yesus? Yesus. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung, siapa yang disalib? Paulus atau Yesus? Yesus. Berarti terkutuk dia kan? Siapa yang mengajarkan penghinaan seperti ini kepada Anda? Sementara Tuhan mengatakan, sabar. Udah lewat tadi. Sementara Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Anak yang dikasihi, siapa yang mengutuk anak yang dikasihi ini? Sudah? Silakan. Sekali lagi, kalimat yang Paulus katakan dengan jalan menjadi terkutuk atau menjadi kutuk. Paulus tidak mengatakan dengan menjadi kutuk. Kalimat Ini, Bung. dengan jalan menjadi terkutuk atau dengan jalan menjadi kutuk artinya apa? Artinya dia yang kudus mati dengan cara, mati dengan jalan, mati bagi orang yang terkutuk. Terkutuk. Jangan dipelintir, Bang. Artinya apa? Bentar, teman. Artinya apa? Bahwa orang terkutuk, ya, itu bukan karena tersalib saja. Taurat sudah menegaskan bahwa yang menyebabkan atau perbuatan yang menyebabkan harus kena hukuman mati, itulah sudah disebut terkutuk. Contoh, durhaka kepada orang tua, itu sudah terkutuk, tidak harus tersalib. Melebarkan tanah orang, itu sudah terkutuk, tidak harus tersalib. Nah, Yesus ini yang kudus mati dengan jalan, mati dengan cara. Beda dengan mati menjadi. Paulus tidak katakan demikian. Ada lagi? Kemudian ada framing. Oh, Paulus sudah batalkan hukum Taurat. Apa artinya Yesus mempersilahkan bahkan dirinya juga berbuat baik di hari Sabat? Apa artinya perbuatan tersebut dengan kaitannya hukum Taurat, terutama dengan Sabat? Kemudian ada perkataan menggunakan. Jadi saudara lanjut aja ya, Bang Zuma. Aku juga mau turun nih, soalnya mau kerja ini. Sama Bang Ali, sama Ibu Da, Rahman, sama host Hari Purba, Imbrus, Dento, ya semua ya. Ya Bang. Ya, Mohon baik. maaf ya Bang kalau ada salah-salah kata ya. Terima Biasa. kasih. Mantap. Oke. Kita Ya jalan. silakan, Bang. lanjut Gurunda. Oke, lanjut ya. Silakan di mute Bang Jaya. Silakan ditangkap. Oke, baik. Saya masih merujuk kepada nubuatan Yesus tentang seorang penolong yang datang setelah beliau, akan memuliakan beliau. Al-Quran menerangkan, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dari tentara Romawi, dari orang-orang Yahudi yang kemudian bersekongkol dengan kesaksian-kesaksian palsu untuk menangkap dan membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Bersekongkol dengan kesaksian palsu untuk menangkap Yesus ini sehingga dia mati lalu kemudian terkutuk di atas tiang salib. Al-Quran memuliakan beliau.
Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jelas itu. Mengangkat engkau, mensucikan engkau dari orang-orang kafir. Tapi kalau di kitab saudara diterangkan apa? Yesus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan yang terkutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan boleh ini. Orang yang dimaksud di sini siapa? Yesus. Terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa yang menebus dosa-dosa Kristen? Yesus. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa mencabuli, dosa merampok, siapa yang tebus? Yesus. Maka wajar dia mati secara terkutuk. Mulia enggak ini? Tidak. Ini dibanting, habis dijatuhkan kemudian diangkat, tapi offside. Roma 14:9. Kristus yang kau salibkan itu telah mati dan hidup kembali, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Coba, dimatikan, dihidupkan, menjadi Tuhan. Ini apa-apaan ini, Bung? Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Mana kemuliaan yang diberikan kemudian oleh orang-orang Farisi kepada Yesus? Ada? Enggak. Setelah ditolak mereka menolak Yesus, habis menolak, dijual ke Romawi dan Yunani. Ini loh Tuhan kalian, sudah dibangkitkan dari kematian, ayo sembah. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ayo sembah Yesus. Kembali kepada poin, apakah Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak. Penyembahan kepada Yesus adalah tradisi manusia. Mau kayak mana lagi? Itu keadaan, itu fakta. Silakan Anda bantah. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa pencabulan kalian? Jawab. Oke. Dengan pernyataan Paulus, dengan jalan menjadi kutuk, artinya kami-kami yang semestinya terkutuk, yang semestinya tersalib, itu telah tergantikan oleh yang kudus mati dengan jalan, dengan cara terkutuk. Nah, karena yang kudus itu tidak layak ada di dalam maut, maka hari ketiga dibangkitkan. Dan Paulus menegaskan menjadi Tuhan, berangkat ke surga. Itu sebagai penggenapan Mazmur 110 ayat 1. Firman yang sampai kepada Daud. sorry, saya gatal nih leher. Ya, tarik napas pelan-pelan, Pak. Waktu kita diskusi masih panjang ini. Kenapa lehernya Pak Jaya? Kemudian, mengapa kok saya masih mentuhankan anak manusia? Karena Yesus sendiri dengan sangat tegas menyatakan sebuah pernyataan yang hanya layak disampaikan oleh Dia yang benar. Yohanes 6 ayat 40 dan 44 di sana dikatakan, aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Layakkah perkataan ini terkatakan oleh seorang yang hanya bergelar utusan? Nah, Yesus juga berkata akan membalas setiap perbuatan manusia. 116 ayat 27. Layakkah ini terkatakan oleh seorang nabi sebesar Abraham, Daud, dan lain sebagainya? Kemudian bagaimana saya akan meninggalkan kisah Yesus dan pergi kepada kisah Isa? Sementara ya, kisah Jibril, Maryam dan Isa, 3 ayat perkataan Isa tidak sanggup mengawali dengan kola Isa ibnu Maryam. Maryam 30-33. Hanya dengan terawali kola. Sementara pada saat kutipan doa Isa
Al-Maidah 114, kutipannya sanggup mengawali dengan Qala Isa ibnu Maryam. Saudara Zuma atau Ali atau yang lainnya, sanggupkah bacakan kepada saya ya isi Maryam 30 sampai 33 dengan diawali Qala Isa ibnu Maryam, sehingga itu benar-benar menjadi perkataan Isa yang tak terbantahkan. Silakan. Oke, baik. Terlalu jauh mainan Anda ini, sampai ke Al-Quran, terlalu jauh. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Siapa dia ini? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini siapa dia ini? Siapa kemudian yang dikatakan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya? Siapa dia ini? Nah, kita lihat, ternyata dia adalah zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam, lengkap, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kami final, Bung. Kami final. Maka Allah kemudian mengatakan, maka lillahi ayattakhiza min walada. Subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila dia hendak menetapkan suatu perkara, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadi, maka jadilah Isa, jadilah Yesus, terciptalah Yesus, lahirlah Maria, mengelahirkanlah dia, keluarlah Yesus. Jadi anak bayi bagi Bani Israel, menjadi juru selamat bagi mereka. Yang jadi masalah sekarang di Anda, kenapa manusia yang begitu mulia ini kemudian menjadi Tuhan? Hanya karena propaganda yang dilakukan oleh orang Farisi. Paulus penyesat. Di dalam Ulangan 28 nomor 1, jika engkau baik-baik saja mendengarkan Tuhan, mendengarkan kalam Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan ketetapan Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka aku Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bandingkan dengan ajaran Kristen, Roma 7 nomor 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Hukum Tuhan, dikatakan oleh Paulus, hukum Tuhan itu membawa kematian. Hukum Taurat itu membawa kematian. Ini ajaran sopore. Orang Tuhan sendiri mengatakan, aku akan mengangkat derajatmu di antara seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi, jika engkau dengan setia melaksanakan hukum Taurat. Paulus datang, hukum Taurat itu membawa kematian, lu tinggalkan. Sekarang kita sembah aja manusia ini, bernama Yesus. Dia adalah jelmaan Tuhan. Makanya dia mati terkutuk. Untuk apa? Untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan ini. Hukum Tuhan dibatalkan dengan Tuhan datang dalam rupa manusia, mati dengan cara terkutuk. Ini penghinaan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Dia akan banyak mendapatkan pengikut, di mana pengikutnya adalah orang neraka, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah mempertuhankan Yesus. Tapi korban dari Paulus semuanya mempertuhankan Tuhan yang dilantik dan dibentuk oleh Paulus itu sendiri. Tolong dipahami dulu tentang nubuatan Yesus yang saya katakan tadi. Ketika roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Tunjuk satu kemuliaan yang diajarkan oleh Paulus tentang Yesus. Ada? Gak ada. Mati terkutuk, udah selesai. Itu
kalau orang punya akal meninggalkan ajaran itu. Kenapa? Di dalam Islam ternyata yang memuliakan Islam, yang memuliakan adalah Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tempat Anda itu bukan Roh Kudus, Bung. Bukan Roh Kudus yang ngajarin, yang membisikin Paulus, itu bukan Roh Kudus. Masa kan ada Roh Kudus mengajarkan, "Hei Paulus, ajarkan kepada Romawi dan Yunani, Tuhan pencipta langit dan bumi itu telah datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia, menebus dosa manusia, bangkit kembali untuk menjadi Tuhan." Ini yang membisik Paulus ini roh apa ini? Roh apa? Sementara ujung tombaknya adalah ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Loh, kok jadi menghinakan aku? Berarti Roh Kudusnya bukan di Anda, Roh Kudusnya itu ada di saya, di Islam, di Muslim. Silakan. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus adalah Roh Kudus Spirit El yang akan menuntun, yang akan memimpin, yang akan mengingatkan setiap perkataan Yesus kepada para pengikut Yesus, yaitu kami. Itulah Roh Kudus. Nah, tentang hukum Taurat, satu, Yesus berbuat kasih di hari Sabat. Itu artinya apa? Terkait dengan Sabat. Kemudian tertulis menggenapi, tidak satu iota pun dibuang. Matius 5 mulai dari 13 sampai 20. Tapi ayat selanjutnya mulai dari 21 sampai 48, di sana terkatakan kalimat-kalimat yang terawali dengan kamu telah mendengar, tetapi aku berkata. Apa maknanya itu? Semua yang oleh Yesus katakan itu adalah sedang meluruskan pelaksanaan hukum Taurat. Dan itu Paulus pun tegaskan. Kalau tidak salah Roma 3 ayat 31. Bukan untuk meniadakan, tapi menegakkan hukum Taurat. Jadi sekali lagi, Paulus ya, oleh kesaksian Petrus 2 Petrus 3 ayat 15, Paulus menulis dengan hikmat. Nah, bagaimana saya akan percaya dengan perkataan-perkataan Juma, perkataan yang lainnya, bahwa Paulus adalah berkata dengan demikian, dan lain sebagainya. Nah, kalau Roh Kudus adalah Jibril, adalah Gabriel, ya, utusan Elohim, utusan Yod-Heh-Vav-Veh, mungkinkah dia mewahyukan kepada baginda Muhammad dengan pernyataan yang bertolak belakang dengan yang tertulis di Taurat? Yod-Heh-Vav-Veh mengenalkan diri, tidak minta disembah. Anda bisa baca Keluaran 3 dari 1 sampai 15. Mengapa menjadi yang tertulis di tahap 14? Memperkenalkan diri kepada Musa dengan minta disembah. Ini Roh Kudus yang bagaimana ini? Ada Roh Kudus versi Arab, ada Roh Kudus versi Israel, begitu gak? Lanjut. Oke, baik. Anda mengatakan berbeda. Poinnya apa yang menjadi nilai Anda, yang menjadi bahan penilaian Anda? Kitab Anda kan? Allah mengatakan ta'buduni, sembahlah aku. Yes. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena bersebaran banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah, selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, termasuk agama Anda. Jadi Allah kemudian datang meneguhkan, ta'buduni, sembahlah aku saja, jangan ada yang lain. Nah, sekarang Anda mengatakan Tuhan datang kepada Musa tidak minta disembah. Siapa bilang? Seluruh rangkaian Taurat itu adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Musa mengajarkan kaumnya untuk hanya menyembah kepada Tuhannya saja.
Jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku adalah Allah yang cemburu. Aku akan membakar, aku akan menghanguskan. Jika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah lain, bawa dia keluar gerbang perkampungan, bakar, bunuh, dan seterusnya. Kenapa Tuhan seperti itu? Karena Tuhan tidak mau ada sembahan-sembahan selain dirinya. Allah pencemburu. Dia tidak mau ada sembahan selain dirinya. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan Musa mengucapkan itu? Apakah itu karangan Musa atau Tuhannya Musa yang menyampaikan? Musa, sampaikan kepada kaummu agar mereka jangan menyembah ilah lain selain daripada aku. Berarti dia iblis. Berarti Tuhan yang diajarkan itu iblis. Berarti ketika Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, siapa yang membisiki Yesus mengatakan itu? Iblis. Yesus itu menerima firman dari Allah, dari Tuhan. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan ada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Bapa untuk aku katakan. Yesus mengatakan sembahlah Allah saja, jangan ada ilah lain. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus mengajarkan nyembah iblis. Tinggalkan konsep itu, Bu. Sekarang kita kembali kepada tema. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir, kata Allah, adalah penolong setan yang berbuat derhaka terhadap Tuhannya. Saya ulang lagi, wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, itu betul aja. Sekarang ketika saya tanya kepada saudara, beliau datang akan memuliakan aku. Apa yang terjadi kemudian? Siapa yang menjadikan anak Maria ini menjadi Tuhan kemudian? Siapa yang mengajarkan itu? Penyembahan terhadap Yesus anak Maria itu bukan firman Tuhan, bukan perintah Tuhan, bukan instruksi dari langit, tetapi itu adalah tradisi turun-temurun dari Roma ke Yunani, ke Eropa, ke Belanda, ke Portugis, sampai ke Nusantara, dan Anda mengaminkan hari ini. Anda adalah pengikut mereka. Apa yang Anda lakukan adalah tradisi manusia, menyembah kepada anak Maria. Nah, sekarang siapa yang memulihkan beliau? Yang mengangkat derajat beliau siapa? Yang mengangkat Nabi Isa itu siapa? Maka lillahi ayattakhiza min walada subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Beliau mengajarkan, Isa menyerukan kepada kaumnya Bani Israel, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Dia adalah jalan, ini adalah jalan yang lurus. Datang Paulus orang Farisi, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kayak begini? Ya, jadi perbandingan kita kemudian adalah untuk mencari Roh Kudus itu adalah ketika Yesus mengatakan, apabila Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran itu datang, Dia akan memuliakan aku. Kemuliaan bagi Yesus itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim, dan tidak akan kita temukan kemuliaan di dalam Bible tentang Yesus selain penghinaan, penghujatan, penistaan, dan olok-olok kepada dirinya. Ya, silakan Anda buktikan kepada saya satu penghargaan, kemuliaan yang diberikan oleh Bible terhadap Yesus yang ada, yang Anda ketahui. Silakan. Jadi begini, pekerjaan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, salah satunya adalah mengingatkan akan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus telah berkata, tercatat di Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapa, percaya kepada Dia dan percaya kepada Anak, dan
Dan sekali lagi nih, Yesus di akhir kalimat mengatakan, Aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Perkataan aku akan membangkitkan pada akhir zaman, layakkah itu terucapkan oleh pribadi hanya bergelar utusan, hanya bergelar nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar, lupa saya yang dikatakan sama Zuma. Saya ingat-ingat nih. Tentang Roh Kudus, sekali lagi, kalau itu adalah Jibril, adalah juga Gabriel, sementara Yesus sebagai manusia, sebagaimana tercatat di Yohanes 1 ayat 14, yang disebabkan karena dia keluar dan datang dari El, dia mengajarkan, hai Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Dengan kata lain, Kurios, Theos kita, Kurios itu Esa. Dengan kata lain, Adone Elohim, Adone Esa. Dengan kata lain, Yod Hevave Elohim kita, Yod Hevave itu Esa. Nah, pengagungan yang Yesus ajarkan dan Musa ajarkan sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4, mengagungkan Yod Hevave sebagai yang Esa, karena ada dasar. Dasarnya apa? Dia telah memperkenalkan diri dengan sangat bijaksana, tidak meninggikan diri dan tidak minta disembah. Perkataan perintah ibadah oleh Yod-Heh-Vaveh kepada Israel itu ditumpangkan pada pernyataan dirinya akan membebaskan Israel dari Fir'aun. Anda bisa pahami di Keluaran 3 ayat 12 dan ayat 16. Silakan kamu beribadah, tapi ditumpangkan pada pernyataan dirinya akan membebaskan. Sangat-sangat santun Yod-Heh-Vaveh mengenalkan diri kepada Musa. Sekali lagi, Yod-Heh-Vaveh dan Musa mengajarkan sembahlah dia. Tapi pada waktu yang tepat, bukan pada saat memperkenalkan diri yang perdana. Nah, yang jadi pertanyaan, kok mengapa di abad ke-7 ya Yod-Heh-Vaveh menjadi Allah dengan wow, bagaimana tertulis di Taha 14, perkenalan di tempat ada api menyala, di tanah tertulis perkenalan semak belukar berapi. Ketiga, ini perlu dipahami. Kutipan yang ditulis oleh Musa, yang disampaikan oleh Musa dalam bahasa Ibrani terawali dengan Wayomer Elohim. Itu kutipan firman-Nya yang tidak terbantahkan, saudaraku. Nah, kalau berbicara tongkat Musa, hai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Berani mengawali dengan kola, diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Saya bertanya, adakah perkenalan sebagai Allah kepada Musa yang tercatat di Taha 12 sampai 16, Al-Hasso 30, 69, terawali dengan kola luloh atau terawali dengan kola robuki? Adakah? Silakan. Ya oke, cukup. Padahal Gurunda mungkin lama banget ini muter-muter. Iya, jadi Bung,
Saya katakan sekali lagi kepada saudara, apapun yang diucapkan Nabi Musa itu adalah firman yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada dia untuk ia sampaikan kepada kaumnya. Itu bukan karangan beliau. Jadi ketika ada perintah sembahlah Tuhanmu, berarti Tuhannya Musa memerintahkan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada kaumnya, agar kaumnya hanya menyembah kepada dirinya. Jelas sekali itu. Dia dikatakan bahwasanya wa'oto ta'abot, sembah. Perintah di situ. Ada perintah menyembah, melayani. Siapa yang dilayani di sana? Dia ubis mautis sabia. Hanya kepada dia. Siapa yang mengajarkan Musa mengatakan itu? Hasem. Wahai Musa, katakan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, yaitu menyembah hanya kepadaku. Berarti Tuhan minta disembah. Kenapa Al-Quranul Karim kemudian datang mengajarkan kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun? Kenapa Allah mengatakan ajarkan kepada manusia hanya menyembah kepada aku, tidak ada yang lain selain daripada aku? Innani anallah, la ilaha illa ana. Kenapa? Karena ketika Allah berfirman kepada para nabi-nabi terdahulu, para umatnya, Nabi Musa datang membawa hukum kepada mereka, mujizat di tengah-tengah mereka, mereka masih membuat patung dari tembaga disembah. Nabi Isa kemudian datang kepada mereka, bukannya lagi membuat patung, Nabi Isanya yang disembah. Jadi tidak ada yang beres. Umat terdahulu itu ada bagian-bagian mereka yang kemudian kufur, laknat, zalim terhadap Tuhan. Maka Tuhan datang mengajarkan dirinya, innani anallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agar setelah Rasulullah Muhammad SAW itu datang, tidak ada lagi orang yang menyembah kepada selain daripada Allah yang telah berfirman kepada para nabi, yang telah menciptakan langit dan bumi. Makanya umat Islam itu kudu mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan saja. Jangan sampai ada dituhankan dia, layaknya Nabi Isa dituhankan. Makanya mujizat yang datang kepada beliau adalah mujizat ilmu pengetahuan. Wala'allahum yatafakkarun. Kalau Isa atau Yesus, mujizatnya menyembuhkan. Gitu. Kalau Nabi Musa mematahkan kemampuan para penyihir. Jadi mujizat pada zamannya masing-masing berbeda. Zaman Rasulullah yang kita butuhkan bukan bela laut, bukan bangkitkan orang mati, bukan membuat orang buta melihat, bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan, dan itu hanya termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Jadi mujizatnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Kembali kepada tema kita, ya. Saya katakan sekali lagi bahwa saya ketika kemudian Anda mengatakan diri Anda penuh dengan Roh Kudus, coba Anda buktikan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas seorang yang sakit dan akan sembuh. Itu tanda-tanda kalau Anda memiliki Roh Kudus seperti apa yang Anda imani berdasarkan agama Anda. Kalau saya pakai bahasa asing, Anda ngerti kira-kira? Kalau Anda tidak mengerti, berarti tidak ada Roh Kudus pada diri Anda sesuai dengan persyaratan ini. Kalau Roh Kudus yang dimaksud Yesus bukan kayak begini modelnya. Roh Kudus yang dimaksud Yesus adalah Dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Itu Roh Kudus. Berarti dia akan membawa hukum-hukum. Karena Roh Kudus datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya, itulah yang ia sampaikan. Makanya ketika Roh Kudus datang, dia tidak memperkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Jibril, saya Roh Kudus, diutus oleh Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak berkata-kata. Tidak ada perintah dari Tuhannya untuk memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perintahnya, sampaikan firmanku. Udah, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Habis itu kembali kepada Allah.
ditugasi lagi, datang lagi. Dia tidak memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan nama saya. Tidak, karena yang disampaikan menurut Yesus adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan kepadanya. Yohanes 16. Nah sekarang di agama Anda 14 kitab yang dibuat Paulus itu bisikan siapa itu? Roma utamanya mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kematian, membawa kematian. Itu yang bisikin Paulus itu siapa? Sementara Tuhan ketika datang di dalam Kisah Para Rasul 7, malaikat Jibril, malaikat datang kepada Nabi Musa, malaikat penyampai firman datang kepada Nabi Musa. Dia membisikkan Musa, dia menyatakan diri kepada Musa, katakan kepada kaummu wahai Nabi Musa, untuk tetap melakukan ketetapan-ketetapan hukumku agar mereka hidup panjang umurnya dan dia akan beruntung dari segala jalannya kalau mengikuti hukum Taurat. Datang Paulus, ada yang bisikin juga, hukum Taurat itu adalah sengat maut, tidak ada keselamatan oleh karena hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa yang bisikin itu? Roh apa yang datang kepada dia nih? Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kemudian kepada seluruh umat manusia, begitu Nabi Musa, begitu Nabi Isa alaihissalam, begitu Taurat datang kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Ini yang diajarkan kemudian Roh Kudus pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengangkat ke-12 suku Bani Israel. Allah berjanji akan bersama dengan mereka. Lalu kemudian didatangkan para nabi, didatangkan kitab-kitab kepada mereka, didatangkan Nabi Isa kepada mereka. Tapi mereka kemudian memperolok-olok nabi-nabi itu. Mereka menghina nabi-nabi itu. Mereka membuat ajaran nabi-nabi ini bercampur aduk dengan ajaran manusia. Maka datanglah baginda Rasulullah Muhammad SAW kembali memuliakan ajaran tersebut, mengajarkan bahwa itu adalah kalam Allah, mengajarkan bahwa mereka adalah Nabi Allah. Itu Roh Kudusnya kerjanya di situ. Bukan sebab ada tertulis terkutulah dia yang mati di atas tiang salib. Waduh, ini roh apa ini? Jadi kayak gini. Kira begitu, Bung. Karena sini sudah mau sholat zuhur, saya juga mau OTW ke kantor. Ya mungkin sore atau malam bisa jumpa lagi atau dilanjutkan dengan teman-teman yang ada di sini. Silakan ditanggapi satu sesi. Iya, terima kasih Saudara Juma. Jadi begini ya. Ya ini mudah-mudahan saya salah pemahaman ya. Bahwa Roh Kudus yang ada pada kami karena diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, sehingga kami teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Betul, Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, dia sebagaimana bekerja seperti para nabi, para utusan yang lain, mengajarkan kebenaran. Tapi karena dirinya yang adalah berasal dari El, yang keluar dan datang dari El, dia mengingatkan kepada kami bahwa pekerjaan El adalah berfirman. Kesukaan El adalah cuma satu, berfirman. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak. Yohanes 5 ayat 19. Karena dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak, maka Yesus dengan penuh kasih dan penuh dengan kerendahan diri dalam keberadaan sebagai manusia, dia tidak berkata sebagai utusan, dosamu sudah Tuhan ampuni. Dan dia juga tidak menyombongkan diri, dosamu sudah aku ampuni. Tapi cukup dengan firman, dosamu sudah terampuni. Itulah firman. Ya, sanggup mengubah dari tidak baik menjadi baik. Sanggup mengadakan dari tiada menjadi ada. Itulah firman. Nah, Yesus ini segenap firman-Nya dalam wujud anak manusia. Sehingga Roh Kudus pun mengingatkan kepada saya
sangat dalam tanda kutip nih, sangat salah besar jika hanya sekedar utusan berani berkata, aku akan membangkitkan pada akhir zaman, aku akan membalas setiap perbuatan anak manusia. Sangat-sangat besar. Itulah teman-teman yang menjadikan saya sampai detik ini masih mentuhankan Yesus Kristus. God bless you untuk semuanya. Terima kasih Saudara Juma. Oke, terakhir dari saya, Bung ya. Dikatakan begini, Anda berbicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu roh suci. Roh suci itu hanya datang kepada orang-orang yang tahir. Orang yang mentahirkan dirinya, baik rohnya maupun jasmaninya. Makanya Bani Israel itu, Bung, penuh dengan prosesi yang mana terkait dengan jasmani. Mereka habis bersetubuh, ada yang disebut mandi tahir. Mereka masuk di rumah ibadah, mereka harus wudhu, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, melepaskan sendal, masuk ke rumah ibadah. Itu orang-orang yang ditahirkan. Mereka habis haid, ada prosesi yang mereka harus lakoni. Itu harus tahir zahir, tahir badannya, baru disebut kudus. Suci jasmaninya. Ketika dilarang makan babi, tidak makan babi. Ketika dilarang makan ular, tidak makan ular. Ketika diperintahkan bersunat, mereka bersunat. Itu baru orang yang akan didatangi roh suci. Itu orang yang suci jasmani dan rohaninya baru boleh didatangi apa? Roh Kudus. Makanya Al-Quran itu nggak boleh disentuh bagi mereka yang tidak suci lahir dan batinnya. Wanita-wanita haid nggak boleh pegang Al-Quran. Laki-laki yang junub nggak boleh pegang Al-Quran. Karena yang megang Al-Quran itu harus orang yang kudus, harus orang yang bersih. Bagaimana mungkin Roh Kudus datang kepada Anda, Bung? Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak boleh seorang pun dari orang-orang asing yang tidak bersunat qulub boleh masuk dalam tempat suciku. Gak boleh. Kita yang tidak bersunat gak boleh masuk ke bait suci, gak boleh. Apalagi esensi suci, Roh Kudus, Roh suci masuk ke dalam orang yang tidak bersunat, makan babi dan seterusnya, nyembah manusia dan seterusnya. Jangan pernah mimpi. Jangan pernah mimpi. Roh Kudus hanya menyinggapi orang-orang yang suci. Roh Kudus hanya menghinggapi orang-orang yang bersih jasmani dan rohaninya. Makanya Tuhan ketika datang mulai dari Nabi Adam alaihissalam selalu identiknya apa? Kebersihan jasmani. Jangan engkau makan. Kenapa perintahnya jangan engkau makan? Karena itu terkait dengan jasmani. Jangan kau nodai jasmanimu dengan hal-hal yang haram. Adam aja menerima perintah itu. Kalau Adam menodai jasadnya yang suci dengan satu makanan saja, kemudian dia dikutuk menurut saudara, bagaimana Anda? Yang semuanya Anda makan, semuanya Anda babat. Andai saja kapal selam bisa direbus, kapal selam juga Anda makan. Andai saja jalan tol itu bisa digulung lalu kemudian dipepes, jalan tol juga Anda makan. Lalu roh apa yang mau datang kepada orang-orang seperti Anda? Ular, babi, kodok, biawak, singa, monyet, asu, semua Anda lahap. Roh apa yang mau masuk ke Anda? Roh apa? Jadi jangan mimpi, Bang. Roh Kudus hanya datang kepada mereka yang suci. Al-Quranul Karim hanya untuk mereka yang hatinya suci, jasadnya bersih. Kenapa? Karena yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah Roh Kudus. Mana dalilnya? Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Jelas itu. Ya, Nabi Musa datang mengajarkan apa? Ketetapan jasad. Jasadmu tidak boleh disentuh ini, jasadmu tidak boleh disentuh ini. Bahkan jasad tidak boleh disentuh oleh wanita haid. Saking kerasnya aturan Tuhan, kenajisan terhadap jasad ini harus tahir, baru kemudian bisa menghadap dengan menjalankan syariat-syariat yang ada. Di Kristen malam ini persetubuhan tanpa mandi boleh masuk ke gereja. Hari ini mimpi basah tanpa mandi boleh buka Bible. Habis itu pesta makan babi, mohon maaf,
masuk ke gereja mereka, injak tai ayam, injak tai guguk, masuk ke tempat ibadah mereka. Yang kayak gini, Roh Kudus mau datang. Jangan pernah mimpi, Bung. Allah itu kudus, malaikat yang diutusnya kudus, ajarannya kudus, yang kembali kepadanya hanya mereka yang kudus. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya di dalam kitabnya orang Yahudi jelas diterangkan Yehezkiel 4:49, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Ibadahnya orang Yahudi ya, bait suci namanya, Bait El, Bait Allah. Nah, kalau di rumah gereja ya silakan aja. Maksud Anda mau ngapain aja silakan. Tapi kalau di Bait El, bait suci itu nggak boleh. Nggak boleh. Di masjid nggak boleh. Nah, karena di situ adalah tempat suci, tempat kudus. Lalu kemudian yang terakhir dari saya ya, pengajaran Paulus sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kafir didatangi kemudian roh suci? Nggak mungkin, itu mustahil. Jadi ini jajanan yang dijajakan oleh Paulus kepada Romawi dan Yunani yang sampai di hadapan Anda dan Anda lahap dengan baik, karena memang itu adalah nubuatan dari Yesus bahwa dari Yakub, orang-orang yang punya keturunan dari Benyamin akan berserigala, merampas kemudian membagi-bagikan kepada orang lain, merampas rampasannya membagi-bagikan ke orang lain, merampas ajaran Bani Israel lalu dibagikan kepada Roma, Yunani, melebar sampai ke Nusantara ini dibawa oleh penjajah. Demikian dari saya, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini semata-mata untuk edukasi, bukan kalah menang dan seterusnya. Masih ada waktu, habis azhar, habis isya, insya Allah kita akan jumpa kembali. Kalau saudara saya Jaya Setiadi masih penasaran dengan Bang Suma, cari saya habis maghrib atau habis asar, Anda akan temui saya di Komal-Komal Muslim atau di Komal-Komal kita Kristen. Demikian dari saya, terima kasih Bang Dalbo. Saya harus boleh. Silakan. Sedikit saja. Jadi begini, tentang ajaran-ajaran di sana ada noise, Bung, noise. Sorry. Ada pernyataan ya. Di Yeremia 9. Saya bacakan ya. Lihat waktunya akan datang. Inilah firman Yehovah bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hatanya. Orang Mesir, orang Yahudi, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tapi rambutnya berkeliling. Orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segala kaum Israel tidak bersunat hatinya. Ternyata, ternyata tidak cukup dengan lahir itu. Ya. Jadi perlu juga yang dari hati, itu sunat hati. Kemudian Paulus mengajarkan boleh bersunat, tapi janganlah bersunat hanya karena hukum Taurat, karena tunduk terhadap hukum Taurat. Tapi bersunatlah karena Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikerjakan adalah demi Yesus Kristus. Dan bentar. Apa sudah stop, Bang Jaya? Udah kali mungkin. Ya Bang, soalnya habis narasinya dia. Siap. Sudah zuhur Bang? 1 menit. Saudaraku, ketika Anda membawa Yeremia 9, ya, saya tahu, saya paham 25 sampai 26. Di situ jelas ya, ada 2 poin. Yang pertama sunat kulub, yang kedua sunat hati. Percuma sunat kulub, Islam juga begitu. Percuma sunat kalau tidak menyunat hati. Apa nyunat hati itu? Tunduk kepada ketetapan yang digariskan Tuhan melalui utusannya. 2 itu harus dimiliki. Makanya di dalam Yehezkiel 44 nomor 7, dengarkan. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kata Allah, kata Tuhan, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Ingat,
Tuhan lebih murka, Tuhan lebih marah dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan Bani Israel dengan dosa-dosa yang dilakukan dengan memasukkan orang-orang yang tidak bersuci ke dalam bait suci. Tuhan mengatakan apa? Yehezkiel 44 nomor 7. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku. Kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan keji, membuat patung, menyembah ini, menyembah itu, dan seterusnya, itu belum apa-apa kekejiannya, kata Allah, kata Tuhan, dibandingkan memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadahku. Ini dalil, Bung. Yehezkiel 44 nomor 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Apa tidak bersunat hatinya itu? Mereka yang membatalkan segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel dengan menjadikan Yesus sebagai tameng yang mati di atas tiang salib, mati pada hari itu, bangkit pada hari ketiga, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi orang-orang Romawi dan Yunani, dan kalian imani sebagai Tuhan, yang kemudian dilantik oleh Paulus. Ini yang dimaksud. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun naginya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang lalu-lalu. Mau kayak mana lagi, Bung? Cara menyelamatkan diri Anda adalah keluar dari lingkaran itu. Ya, memang pedas, memang pedis. Ini kebenaran demi keselamatan, nggak apa-apa. Anda mau keberatan, Anda mau melaporkan, silakan, tafadhal. Saya semuanya ilallah, hanya karena Allah, hanya karena cinta kasih kepada kalian. Saya mengingatkan, tidak ada orang dibenarkan karena meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Tidak ada Roh Kudus datang kepada mereka yang tidak tahir. Jadi kalau orang najis tidak boleh masuk ke tempat sucinya Tuhan, bagaimana mungkin Roh Kudus datang unyu-unyu? Aku datang ke orang yang menyembah anak manusia bernama Yesus. Bagaimana mungkin kemudian Roh Kudus datang unyu-unyu ke dalam batin orang-orang yang mabuk-mabukan, makan makanan yang diharamkan, sunat kagak, junub kagak, mandi kagak, wudhu kagak. Gimana Roh Kudus mau datang, Bung? Gimana Roh Kudus itu mau datang? Maka pola pengukurannya adalah ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dengan menyembah Yesus, apakah Anda memuliakan dia? Dengan menyembah Yesus di hadapan Tuhannya Sang Bapa, apakah Anda menghinakan atau merendahkan atau memuliakan dia? Sama ketika presiden dan wakil presiden lewat. Begitu Pak Wakil Presiden lewat, Anda panggil, "Hai Bapak Presiden." Apakah Wakil Presiden akan bangga? Tidak. Mereka merasa terhina. Karena itu bukan dia. Dia hanya wakil. Kenapa Anda panggil presiden? Itu penghujatan, meskipun presiden itu jabatan tinggi, tapi itu tidak pas dengan dirinya. Itu bukan kemuliaan, itu adalah penghinaan. Coba aja kalau Anda tidak percaya. Lewat menteri Anda panggil, "Wahai Pak Presiden, Assalamualaikum, semangat pagi." Dia akan tersinggung. Karena dia menteri. Anda panggil presiden, meskipun presiden itu jabatan tinggi, dia akan marah. Begitulah Yesus, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa yang ada di surga. Hanya dia yang baik." Kalau yang baik aja Yesus menolak, bagaimana dia disembah? Ya, jadi coba direnungkan lagi, saudaraku. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, ada yang salah, ada yang hilaf, itu tujuannya semata-mata untuk memperbaiki apa yang kosong, kebocoran yang ada di mana-mana. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menambal. Mungkin demikian sementara sahabat-sahabat yang ada di bawah dan ada di channel yang berafiliasi dengan Komal yang kita sayangi ini, Komal Bang Dalbo dan juga channel Zulkifli Abbas. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya harus pamit. Ini sudah waktu sholat. Habis itu saya harus menuju ke kantor, ada urusan sedikit. Sekian dari saya. Sabar saudaraku. Sekian dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya titip saja. Selalu ya, Bang Suma. Saya titip saja buat Cuma. Makasih Bang, makasih. Mengapa? Gimana lanjut? Berunda. Ya, mengapa saya menekankan Yesus? Cuma pahami. Karena kau belum sadar. Maaf, bukan Markus. 10 ya, 110 ayat 1.
dan Daniel 7 mulai 9 sampai. Oke, terima